Oke, terima kasih Pak Hamid Mukhlis. Cek sound Halo, dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah sehat. Al- Mas Alhamdulillah. Pariman Oke. sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah join, kali ini kita akan sharing tentang strategi memilih jurusan untuk kuliah ya. Oke. Nah, sudah hadir ini Pak Hamid Mukhlis, MC psikolog. Beliau ini adalah dekan Fakultas Sosial dan Bisnis ya, Universitas Aisyah Pringsewu Lampung seperti itu. Dan ini backgroundnya ini wah, natural sekali. Ya, ini jadi Mas, ini saya memilih kostum agak non formal ya karena ini kan bahasanya untuk anak-anak SMA nih. Jadi biar ngenomi. Wah, mantap nih. Ini sama sekalian di belakang rumah ini ada sawah. Mantap. Mewah ini ya. Sekarang kan nyari background yang asli seperti ini jarang ya, adanya virtual gitu kan. Nah ini saya pakai asli. Iya. Iya, mantap lah inilah. Ini karena saya lockdown dan nggak kemana-mana ya, backgroundnya ya itu aja. Ini coretannya anak-anak. Oke, buat teman-teman yang sudah join terima kasih. Kemarin tuh gini Mas, jadi ada juga yang pamfletnya sudah menyebar, terus kemudian ada yang sebenarnya banyak yang mungkin mau tanya-tanya juga ya. Terkait sama milih jurusan itu seperti apa sih? Atau sebenarnya jurusannya ada nggak sih? Jurusan karena itu kan ada yang jurusannya gimnastik ya. Sebentar Mas, tadi agak putus-putus suaranya. Oke, sorry. Maaf ya. Oke, siap. Nah, untuk kali apa namanya diskusi kita. Nah, itu katakanlah dari pemilih jurusan gitu ya. Nah, sebenarnya jurusan sendiri, adakah mungkin jurusan yang bagus, jurusan nggak bagus gitu? Karena pengalaman itu ketika sharing dengan adik-adik yang itu, mereka menganggap bahwa jurusan itu seperti stratanya, gitu, ada stratanya. Ya. Ini sebenarnya seperti apa gitu? Ya, silakan. Jadi memang banyak orang yang menganggap ya, jadi jurusan tertentu itu sangat bergengsi gitu ya. Kalau nggak masuk jurusan ini, wah nggak keren banget nih. Beberapa orang atau beberapa siswa seringkali berpikir seperti itu. Tetapi itu tidak benar ya, tidak tepat sebenarnya, tidak tepat seperti itu. Ketika seorang menganggap bahwa misalnya nih, wah dia bisa masuk ke kedokteran, keren banget nih, berarti dia gitu. Tapi kerennya si A tadi misalnya si A bisa masuk ke kedokteran itu belum tentu juga keren ketika itu diterapkan pada kita. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau mau bilang ada nggak sih jurusan yang jurusan yang favorit yang keren, bagus, jurusan favorit, iya. Itu hanya anggapan saja, anggapan dari orang-orang, anggapan dari kebanyakan. Jadi jurusan yang favorit itu adalah jurusan yang memang sesuai dengan kondisi diri kita. Jadi memang sesuai dengan kondisi diri kita, Mas Pariman. Jadi seperti itu. Kalau kita mau mengatakan membuat atau mengkotak-kotakkan ya jurusan ini jurusan favorit, ini jurusan tidak favorit, ya nanti kita sendiri yang yang capek ya. Jadi memang seperti itu. Bikin capek sendiri nanti. Jadi begitu Mas Pariman. Iya kan ada banyak juga itu orang tua yang merasa khawatir sama itu
kan ini prospeknya nanti ke depan itu apa gitu. Gimana tuh? Mungkin apa namanya ya, yang sudah berada di dunia praktisi mungkin juga banyak yang konseling dan juga sekarang apa istilahnya posisinya kan sebagai dekan yang mungkin merancang ini ya, pembelajaran-pembelajaran yang tentu juga melihat ke depannya ini prospeknya seperti apa, seperti itu. Iya, oke. Jadi ketika kita masuk di sebuah apa ya, ketika kita sudah menjelang akhir SMA tuh ya, kan itu tiba waktunya. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita tamat SMA ya. Yang pertama mungkin kita memilih untuk bekerja misalnya. Itu faktornya mungkin banyak, karena memang pertama mungkin karena kita dari SMK misalnya ya, karena SMK itu kan memang dialokasikan untuk menjadi atau untuk bekerja ya, karena untuk keterampilan. Jadi yang diunggulkan itu kan keterampilan ketika dia menyelesaikan tamat SMK, menyelesaikan SMK-nya. Terus kemudian pilihan yang kedua bisa saja dia melanjutkan kuliah. Itu terkait dengan apa akan menjadi apa saya. Nah, gitu kan seperti itu sebenarnya. Tapi di apa yang terjadi kemudian seringkali orang ketika sudah, ini fakta yang terjadi ya, ketika seseorang sudah menentukan tempat kuliahnya terus kemudian mendaftar, kemudian yang terjadi itu ada perasaan, oh kok saya ini ternyata bukan bidang ini ya, ternyata jurusan ini ternyata kok kayaknya bukan saya banget gitu kan. Kok saya mengalami kesulitan untuk mengikuti perkuliahan misalnya. Nah, atau terindikasi bahwa dia ternyata salah jurusan seperti itu. Nah, ini ada sebuah hasil penelitian dari Indonesian Career Center ya, Indonesian Career Center. Jadi pada tahun 2009 itu hasil penelitiannya menyampaikan bahwa ternyata 87% mahasiswa di Indonesia itu ternyata salah jurusan. Nah, itu kan ngeri ya sebenarnya. 87% siswa atau mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, survei selanjutnya adalah 71% para karyawan yang sudah bekerja, 71%-nya itu ternyata mereka bekerja bukan sesuai dengan bidang pendidikan yang dia tekuni sebelumnya. Jadi ya yang tadinya misalnya nih, yang tadinya kuliah di kesehatan, jadi kuliah perawat misalnya, ya ternyata dia jadi teller bank. Nah, itu contohnya ya. Nah, ya terjadi yang faktanya ternyata memang seperti itu, dan kasus-kasus di mana terjadi salah jurusan itu banyak sekali ternyata. Banyak sekali. Nah, itu fakta-fakta yang terjadi. Nah, mungkin sebelum ketika seseorang mau memutuskan untuk melanjutkan kuliah, maka memang ada beberapa hal yang perlu dia perlu dia perhatikan gitu ya. Perlu dia perhatikan. Ini bisa dari sisi diri sendiri ataupun bisa dari sisi lingkungan atau luar misalnya. Iya. Jadi ketika kita mau memutuskan satu jurusan atau satu fakultas yang mau diambil, itu pertama yang perlu kita lakukan itu adalah sebenarnya mengetahui dulu sebenarnya passion kita pertama kali.
Nah, sebenarnya apa sih passion kita ini? Kalau kita senang misalnya, kita senang dengan kadang kan kalau anak-anak muda itu kalau cowok kan suka ngotak-ngatik motor misalnya ya, ngotak-ngatik motor itu kan aneh ya kalau dia kemudian mengambil jurusan manajemen atau akuntansi ya, kan nggak pas gitu kan. Nah, dari passion itu sebenarnya bisa kita kenali kira-kira jurusan-jurusan apa yang lebih sesuai dengan diri kita. Misalnya kalau kita lebih suka ngotak-ngatik kendaraan atau teknik gitu kan, kita bisa memilih jurusan-jurusan yang bersifat teknik gitu ya. Mungkin dari situ. Selain passion bisa juga dilihat dari cita-cita misalnya. Kita kan kadang dari kecil itu kan sudah ditanyain tuh sama orang-orang tua kita ya. Besok kalau besar tuh mau jadi apa misalnya. Kalau kata si Susan kan biar bisa jadi dokter gitu kan. Iya. Ya tentu saja bagaimanapun juga cita-cita itu juga akan mengarahkan kita. Ketika kita memiliki cita-cita, maka kita akan punya sebuah usaha ya. Punya sebuah usaha atau dorongan agar kita bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, itu salah satunya yang kedua ya. Selain dari passion, kemudian cita-cita. Dari cita-cita itu sendiri juga nantinya akan memotivasi kita. Jadi memotivasi kita untuk mengarah kepada tujuan kita. Itu untuk dari sisi diri kita ya. Selain tadi ada passion, kemudian ada juga cita-cita. Mungkin bisa juga dilihat dari sisi kepribadian. Nah, sebenarnya yang tahu kepribadian kita itu ya harusnya diri kita sendiri ya. Seharusnya diri kita sendiri. Nah, kadang masalahnya itu banyak orang atau banyak siswa atau banyak individu yang kadang diminta untuk menceritakan dirinya sendiri saja itu kadang susahnya setengah mati ya. Iya kan? Betul. Iya. Bahkan orang dewasa bahkan ada yang seperti itu. Iya bahkan bukan hanya siswa, orang yang dewasa yang udah tua itu kadang untuk mendeskripsikan dirinya sendiri itu kadang susah ya, susah sekali. Nah itu mengenali diri kita. Jadi kita itu sebenarnya orangnya seperti apa sih? Nah, kita itu seperti apa sih? Apakah kita ini orang yang pemikir misalnya? Apakah kita ini orang yang termasuk berjiwa sosial misalnya? Atau apakah kita ini termasuk orang yang mudah? Kadang ada orang yang ngomong sedikit saja itu omongannya bisa dipercaya oleh banyak orang gitu loh. Orang yang persuasif misalnya. Nah, dari ketika kita mencoba untuk mengenali diri kita, mengenali potensi kita, mengenali kepribadian kita, dari situ sebenarnya kita sudah mendapat modal sebenarnya. Mendapat modal untuk mengenali kira-kira dengan gaya saya, dengan kepribadian seperti saya, kira-kira apa nih yang bisa saya ambil ketika saya mau kuliah nanti, jurusan apa yang mau saya ambil. Orang yang mungkin misalnya orang yang
pemikir misalnya, pemikir mungkin dia akan kesulitan ketika misalnya dia mengambil jurusan tertentu. Kadang jurusan tertentu itu juga dipengaruhi dari dipengaruhi dari tipe atau gaya kita. Jadi seperti itu Mas Kaliman, kira-kira. Terus kemudian mungkin tipe-tipe yang lain, misalnya kita termasuk tipe kreator nih. Tipe kreator ya. Tipe kreator itu misalnya seni ya, jiwa-jiwa kreatif gitu ya, bekerja di lebih suka hal-hal yang bersifat seni atau bersifat kreatif ya, yang melibatkan proses kreatif pada diri kita. Nah itu juga akan mempengaruhi cara kita juga untuk mengambil jurusan, karena itu juga akan berpengaruh pada nanti bidang kerja kita ya, bidang kerja kita. Kalau kita misalnya kita termasuk anak dalam tipe kreatif misalnya, ternyata kita mengambil jurusan akuntansi. Nah, akuntansi itu kan sebenarnya berhubungan dengan banyak angka ya. Ketika kita punya daya kreativitas yang tinggi, tapi ternyata kerja kita hanya di meja saja kan, di balik meja saja, duduk saja, pasti itu akan mempengaruhi mood kita dalam bekerja. Nah itu salah beberapa dari sisi mengenali kepribadian kita ya. Kemudian dari hal-hal yang perlu kita pertimbangkan selanjutnya yaitu adalah kita meminta pendapat. Nah itu sebenarnya penting tuh, meminta pendapat atau masukan dari orang yang berpengalaman atau dari orang yang kita anggap sebagai ahli misalnya. Kita anggap sebagai ahli. Nah, siapa saja tuh orang yang kira-kira lebih berpengalaman atau orang yang ahli ya? Nah, mungkin bisa saja orang tua. Nah, kalau orang tua itu pasti ya. Sebenarnya kita kan bagaimanapun juga kita harus meminta pendapat atau harus memberitahu ketika kita memiliki satu keinginan kan. Kita akan beritahukan kepada orang tua kita. Wah, Bapak, Ibu, saya itu sebenarnya pengen tertarik di bidang ini loh, bidang atau tertarik pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kira-kira ini bisa nggak kalau misalnya saya kemudian kuliah di bidang yang berhubungan dengan itu misalnya. Kalau misalnya saya tadi misalnya, saya kok ternyata lebih suka di depan laptop nih, lebih suka di depan laptop, saya lebih suka bikin web misalnya, website atau mendesain blog misalnya. Nah mungkin itu bisa nanti pemilihan jurusannya adalah ke informatika misalnya kan, komputer. Nah mungkin kan bisa seperti itu. Nah tadi kita meminta pendapat dari orang yang lebih berpengalaman. Selain orang tua bisa juga kita sharing ya. Kita sharing dengan teman, dengan sesama teman atau sahabat. Nah sharing ini bukan hanya membahas, karena bukan hanya melihat bahwa banyak teman saya nih yang ngambil jurusan ini ya, saya ikut aja deh. Nah, bukan seperti itu. Sharing ini lebih kepada, ayo kita cari tahu bersama yuk jurusan-jurusan yang sesuai nih sama tipe gaya kita ya. Nah, mungkin bisa saja seperti itu. Itu sharing dengan sahabat. Nah, selanjutnya kita bisa minta pendapat dari guru. Nah, guru kita juga sebenarnya kan bagaimanapun juga guru kita kan ikut
mengamati ya, ikut mengamati, ikut melihat selama kita sekolah, selama kita berproses di bangku sekolah. Itu jelas guru mungkin akan lebih paham nih. Oh, kira-kira anak ini nih bagus di bidang ini nih, misalnya di satu bidang. Nah, pasti mungkin dia akan lebih cocok kalau dia masuk di jurusan ini yang sesuai sama bidang yang dia sukai. Nah, itu guru itu bisa jadi salah satu alternatif kita untuk meminta masukan atau pendapat. Itu guru. Nah, kemudian yang lain, siapa lagi nih yang bisa kita mintai bantuan nih, bisa kita mintai pendapat. Nah, yang lain itu bisa saja orang yang memang ahli. Nah, seperti misalnya psikolog nih. Nah, kita bisa, misalnya ada siswa yang butuh mengetahui sebenarnya bakat dan minat saya ini apa sih? Nah, itu bisa kepada psikolog. Jadi di dalam psikologi itu ya, kita kan mengenal ada apa? Mempelajari terkait dengan minat bakat, dan kemudian ada juga tes psikologi yang digunakan untuk mengukur minat dan bakat seseorang. Nah, itu bisa membantu siswa dalam mengenali dirinya terkait dengan passion, terkait dengan hobi, terkait dengan minat dan bakatnya. Walaupun terlepas dari itu sebenarnya kita sendiri yang tahu sebenarnya. Kita sendiri yang tahu diri kita, gitu kan. Bukan orang lain. Nah, itu yang sebenarnya perlu untuk dipahami oleh banyak orang ya, bukan hanya anak siswa SMA saja yang perlu tahu, tapi juga orang tua juga, kadang orang yang lebih dewasa juga perlu untuk tahu itu. Nah, kemudian selain meminta pendapat, saran, dan tadi sebelumnya beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan memasuki atau ketika akan memilih sebuah program studi atau jurusan adalah peluang. Nah, ini kan kadang peluang di dalam dunia kerja ya. Prospek. Nah, kira-kira iya, prospek. Tadi kalau kita cermati, kadang itu tadi seperti yang di awal tadi ya, kadang ada jurusan, wah ini jurusan ini prospektif nih, jurusan ini tidak prospektif. Nah, sebenarnya cara memahami prospek itu bukan pada ini ya, kalau menurut saya bukan pada pendapat umum atau pendapat orang, tapi lebih kepada kembali lagi kita perlu menanyakan pada diri kita sendiri. Ketika kita misalnya nih ya, kalau kita kuliah di kedokteran, itu pasti prospeknya bagus. Nah, itu belum tentu, karena sekarang banyak juga dokter-dokter yang ternyata begitu selesai kuliah dokterannya juga nggak langsung kerja kan, nggak langsung dapat kerja. Artinya prospek itu juga kadang subjektif ya, atau prospek itu juga tidak melulu tepat gitu, yang seperti
pendapat umum gitu kan. Nah, prospek yang dimaksud di sini adalah lebih kepada kira-kira dengan kemampuan saya, dengan kemampuan yang saya ambil, dengan kemampuan yang saya miliki, dan kemudian bidang jurusan yang saya ambil, kira-kira sesuai nggak, tepat nggak? Karena bagaimanapun juga kesuksesan, karena kan ini hubungannya sama kesuksesan juga ya. Kadang kesuksesan itu bukan hanya ditentukan dari program studi yang favorit ya, program studi yang favorit, tapi juga ditentukan dari bagaimana kita itu bisa mengambil peluang sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengambil peluang terhadap jurusan yang sudah kita ambil, jurusan yang sudah kita pilih, Nah, itu lebih ke arah sana ya, yang dimaksud dengan prospek di sini. Kemudian selain tadi yang sudah disebutkan, mungkin yang utama adalah jurusan itu kadang berhubungan dengan finansial ya. Dalam hal ini biaya. Nah, itu kadang kuliahnya. penting nggak penting sih ya Mas ya. Iya, penting nggak penting ya kadang biaya. Nah, biaya ini kan perlu juga dibicarakan dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang tua. Karena kita kebanyakan itu kan kalau yang dari SMA itu kan rata-rata kan belum bekerja ya, belum bekerja. Jadi mungkin saya rasa ketergantungan secara finansial itu akan sangat besar kepada orang tua. Nah, kita juga perlu untuk mengukur kira-kira dengan apa? Dengan dana sekian saya bisa kuliah nggak nih? Atau dengan kondisi orang tua atau kondisi yang ada saat ini, kira-kira bisa nggak nih kita memilih satu jurusan? Nah, dana itu juga perlu. Kadang ketika seseorang memasuki jurusan tertentu, kadang walaupun gini ya, walaupun ya murah atau mahal itu kadang relatif kan ya, relatif kan ya. Nah, iya relatif. Ada orang yang menilai 1 juta itu adalah nilai yang besar misalnya. Ada juga yang menilai misalnya nih ya 1 juta itu cuman 1 juta aja. Kadang kan seperti itu. Walaupun relatif itu juga perlu untuk menjadi pertimbangan ketika kita memilih satu jurusan. Ketika kita mau memilih satu jurusan. Karena ya itu tadi bagaimanapun juga kondisi finansial kita juga menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan. Karena biasanya ketika kita mau masuk di satu jurusan ya, mau masuk di satu universitas itu kan biasanya ada kayak form ya, bahwa saya kayak pernyataan lah bahwa saya memang memiliki kesiapan secara finansial untuk mengikuti perkuliahan, mengikuti pendidikan di Universitas A misalnya. Nah, biasanya kan ada seperti itu. Makanya kita juga perlu untuk mempertimbangkan dari sisi biaya. Kemudian jarak ya, dari tempat kita tinggal. Karena itu juga akan berpengaruh kepada biaya. Karena akan berpengaruh kepada pembiayaan. Nah, jarak tempat kita tinggal, ya kalau bisa, kalau ada yang dekat ngapain jauh-jauh gitu kan. Kan, ya walaupun kadang kita bisa, kadang pertimbangannya banyak sih ya, kadang, wah kita cari yang mutunya lebih bagus, dan lain sebagainya. Tapi, kita kembali lagi pertimbangkan dengan jarak sekian, kira-kira dananya
nyanda enggak nih, ya gitu kan. Itu juga jadi pertimbangan. Nah, mungkin itu ya Mas ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya ketika kita mau mengambil atau memilih sebuah jurusan. Itu Mas Pariman. Oke, baik. Buat teman-teman yang baru join, jadi ini Pak Dekan menyampaikan kalau pemilihan jurusan ini ya, ini berkaitan sama kita mesti paham minat. Ya, minat kita apa sih, passion kita apa sih. Terus kemudian juga kita sebenarnya punya cita-cita apa, mimpinya apa gitu. Terus kemudian peluang-peluang yang ada itu apa, gitu ya. Terus kemudian juga mungkin pertimbangan dari orang jadi masukan buat. Nah, tapi ada satu kasus begini. Ada yang katakanlah itu anak itu tidak sama dengan orang tua, akan berbeda dengan kakaknya. Seperti apa ya? Ya, betul. Ya, kadang kita temui ya, ada apa ya, semacam pemaksaan. Kalau mau dibilang seperti itu mungkin semacam pemaksaan dari orang tua. Nah, ada memang seringkali terjadi kasus-kasus yang seperti itu ya. Banyak terjadi kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ketika terjadi sebuah permasalahan ketika di mana orang tua itu memaksakan anak untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan kemauan orang tua ya, bukan sesuai dengan kemauan anak atau minat anak. Nah, itu perlu kita apa ya, cermati sebenarnya. Kalau kita apa ya, kalau kita pahami lebih jauh mungkin sebenarnya nggak ada ya orang tua yang mau menjerumuskan anak kan ya. Kalau kita ya kan, kalau kita pahami sebenarnya dimanapun kayak nggak ada deh orang tua yang mau menjerumuskan atau mencelakakan anaknya. Pasti orang tua itu maunya, harapannya itu kan selalu baik kan ya kepada anak. Harapannya si anak ini bisa jadi orang yang sukses, bisa jadi orang yang berhasil gitu kan. Nah, ketika hal itu terjadi, ini bisa terjadi beberapa konsekuensi sebenarnya. Ketika seorang orang tua itu memaksakan jurusan kuliah kepada anak. Yang terjadi adalah yang pertama mungkin si anak ini kemudian beradaptasi dengan kemauan orang tua. Ini kan ada juga yang seperti itu, karena ya udahlah aku mau gimana lagi, aku mau jadi anak yang patuh, aku mau jadi anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga kemudian si anak ini oke lah, aku beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang penuh dengan keterpaksaan ini, misalnya kan seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang jadi masalah adalah ketika kemudian si anak ini tidak bisa menyesuaikan diri ya, tidak bisa menyesuaikan diri dengan pilihan yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Nah, bentuk ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri ini bisa berbentuk banyak hal. Misalnya si anak menjadi otomatis ketika keterpaksaan ini tidak bisa disesuaikan oleh si anak, maka ini kan akan mempengaruhi proses belajar ya, pasti ya, proses belajar di jurusan yang diambil oleh si anak itu. Nah, ketika itu terjadi,
ya tentu perlu penanganan bersama, perlu ada komunikasi ulang. Nah, perlu ada komunikasi ulang kepada orang tua. Aduh, Pak Ibu, ternyata kok saya nggak bisa ya memenuhi target Ibu ya, nah atau target Bapak. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita bisa lakukan beberapa cara ya. Kita bisa lakukan beberapa cara. Biasanya orang tua itu memaksakan, dalam tanda kutip sih ya, memaksakan anak itu mengambil satu jurusan itu kan karena ada pertimbangan biasanya. Pertama, misalnya untuk meneruskan pekerjaan orang tua misalnya. Nah kan ada tuh yang seperti itu. Misalnya orang tua yang sebelumnya itu karena saya ini banyak berkecimpung institusi saya itu kan awalnya kan dari sekolah kesehatan kan ya. Nah, ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi karena orang tuanya itu ingin anaknya meneruskan klinik misalnya, meneruskan klinik yang dimiliki, maka dia dimasukkan di perawat atau jadi diminta untuk menjadi dokter. Nah, itu biasanya karena itu pertimbangannya. Pertimbangannya karena karena diminta untuk meneruskan. Nah, terus kemudian pertimbangan orang tua kenapa dalam tanda kutip memaksakan tadi itu karena mungkin ketidakpercayaan ya. Nah, bisa saja karena tidak percaya kepada si anak. Tidak percaya ini dalam artian, benar nggak sih anakku ini benar-benar bisa memilih jurusannya gitu loh. Memilih jurusannya dengan benar. Nah, itu kadang menjadi apa ya? Jadi masalah juga ketika orang tua menganggap atau tidak mempercayai pada pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh anaknya. Nah, itu mungkin orang tua bisa mengambil kesimpulan seperti itu mungkin juga karena banyak faktor ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya ada pengalaman-pengalaman yang membuat orang tua itu menjadi tidak percaya gitu kan dengan si anak. Maka tentu saja kita perlu untuk sebagai anak nih ya, sebagai anak, kalau memang hal itu yang terjadi misalnya karena orang tua kita itu tidak percaya misalnya dengan pilihan-pilihan yang kita tetapkan, sebagai anak kita bisa meyakinkan dalam artian, Bu, kita bisa meyakinkan orang tua itu bisa mungkin dengan menjanjikan bahwa kita itu memang benar-benar bisa loh kalau saya ngambil jurusan ini, saya yakin kalau saya mampu dan saya merasa bisa, dan itu harus ditunjukkan oleh kita. Jadi kita perlu konsekuens dengan janji kita misalnya, dengan janji kita kepada orang tua bahwa misalnya, Bu, kalau saya diizinkan untuk mengambil jurusan ini, bukan jurusan yang Ibu tentukan atau Bapak tentukan, kalau saya diizinkan, maka tahun pertama itu saya janjikan IPK saya itu bisa di atas 3,5 misalnya. Nah, itu kan misalnya kalau itu kan salah satu cara untuk meyakinkan orang tua. Atau misalnya kalau saya diperbolehkan atau saya diizinkan untuk mengambil jurusan ini, maka saya akan lebih banyak di rumah deh. Nah, mungkin karena orang tua nggak percaya, karena kita waktu SMA itu sering luyur misalnya, atau sering main gitu kan jadi itu kan membuat atau memperbaiki sikap kita lebih baik lagi misalnya. Nah, dan itu harus kita tunjukkan juga, kita mesti konsekuen dengan janji kita. Itu kan akan meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap diri kita kan, baik secara umum maupun kemampuan kita. Nah, mungkin dari situ itu bisa bisa kita lakukan.
Yang kedua mungkin bisa meminta bantuan. Tetap bagaimanapun juga kita juga tetap butuh bantuan orang lain untuk meyakinkan orang tua kita. Misalnya kita minta bantuan dari guru kita. Nah, bagaimanapun juga kan pasti orang tua akan memperhatikan saran dari guru, perhatikan saran dari guru kita. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk meyakinkan orang tua kita. Itu. Terus selain meminta bantuan dari guru, bisa juga kita bisa membuktikan deh, misalnya dengan teman-teman kita kan. Dalam artian begini, kadang orang tua itu kan melihat juga dengan siapa kita bergaul ya, atau dengan siapa kita berteman. Nah, mungkin karena namanya orang tua pasti kan lebih banyak pengalaman dari kita kan ya. Nah, dan ada juga semacam istilah gitu kan, kita itu ya adalah dengan siapa kita bergaul ya, dengan siapa bergaul ya kita itu. Kadang kan ada seperti itu, sehingga kadang orang tua juga menganggap kalau waduh, kalau teman-temannya seperti ini, saya nggak percaya nih kalau dia mau mengambil jurusan ini misalnya. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan ya Mas Pariman ya. Itu kalau misalnya terjadi konflik gitu ya istilahnya, terjadi konflik kepentingan dalam mengambil jurusan. Nah, itu yang bisa dilakukan seperti itu. Ya. Oke, ada juga situasi di mana oke deh, orang tua udah deal terus kemudian diserahkan ke anak. Tapi katakanlah saya minat di jurusan kesehatan, dia mencermati teman-teman persaingan masuknya tidak mudah. Itu mereka jadi ada yang ragu, kemampuanku kayaknya nggak ada di sini. Gimana itu? Nah, oke. Nah, ya oke. Kadang ini terkait dengan keyakinan sih ya, mungkin ya Mas ya Mas Pariman ya. Betul, terkait dengan keyakinan kita terhadap apa yang menjadi pilihan kita, ya nggak? Kadang mungkin itu terkait dengan hal itu. Nah, kita bisa ketika mungkin melihat bahwa jurusan ini, misalnya jurusan tadi ya, kita melihat jurusan kesehatan itu kayaknya saya tuh sebenarnya minat ya, saya seneng banget di jurusan kesehatan, tetapi kok saya bisa nggak ya? Nah, saya mampu nggak ya? Nah, jadi ada pepatah seperti ini. Ini pepatah dari kakak ipar istri. Jadi dia gini, pepatahnya ini seperti ini. Energi itu mengikuti imajinasi. Ya, jadi energi kita itu mengikuti imajinasi yang kita miliki. Jadi ketika kita punya keinginan, ketika kita punya semacam cita-cita ya, ketika punya cita-cita terhadap sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu, maka pasti akan ada upaya-upaya untuk meraih itu kan. Seharusnya kan itu idealnya ya. Idealnya kan seperti itu. Tetapi kalau ternyata yang terjadi seperti itu, waduh saya kayaknya suka jurusan ini, tetapi saya kayak berat ya, bisa atau enggak ya. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi kepada kita sebenarnya, pada diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya saya ini minat terhadap ini karena memang
benar-benar minat dari dalam diri saya, atau karena banyak teman-teman saya yang memilih itu gitu. Jadi ada karena minat itu bukan karena atau berasal dari dalam diri kita, tetapi lebih karena seringkali karena waduh teman-temanku banyak yang milih nih. Kayaknya aku kalau nggak ikut milih jadi nggak keren deh. Nah, kadang kan ada yang seperti itu. Nah, itu perlu kita pertanyakan lagi tuh. Kalau sampai muncul pikiran bahwa jurusan ini saya sebenarnya suka jurusan ini, tapi kok saya nggak yakin ya, itu sebenarnya agak nggak pas sebenarnya sih ya, agak nggak pas. Nah, karena tadi perlu ditanyakan lagi, sebenarnya saya bisa apa sih? Nah, ya itu sebenarnya yang perlu ditanyakan kepada diri saya, atau saya punya kelebihan apa? Saya punya kemampuan saya yang menonjol ini di bidang apa? Nah, kadang kita muncul pikiran-pikiran seperti tadi, misalnya, oh jurusan ini bagus nih, tapi kok saya nggak yakin. Bisa saja bagus yang kita anggap tadi itu adalah bagus karena persepsi umum, berdasarkan persepsi umum. Jadi bukan karena keyakinan kita, bukan karena memang ini didasari dari minat kita yang sebenarnya, tapi lebih kepada tadi dari karena teman kita banyak yang pilih itu, jadi apa ya, kayak semacam halo effect gitu ya Mas ya. Mungkin itu ya. Ya, jadi memang kembali lagi, memang kita perlu mengenali diri kita lebih dulu, mengenali potensi kita. Mungkin itu Mas yang bisa jadi tips gitu ya ketika muncul hal-hal kasus seperti tadi. Oke, baik Pak Amit Ya. atau Mas Amit Muklis. Nah, ini nggak berasa sudah hampir sejam. Mungkin nanti ada sesi berikutnya ya. Iya, nggak kerasa ya Mas ya. Kalau belum live itu kayaknya lama ya. Iya, nggak kerasa. Nah, ini ngomong-ngomong kan jenengan kan di dekan Fakultas Bisnis dan Sosial ya. Iya betul. Fakultas Sosial dan Bisnis Mas. Sosial dan Bisnis. Oke. Ya. Backgroundnya kan psikologi seperti itu. Nah ini menjadi semacam apa ya? Mungkin bisa memberikan gambaran ternyata ya jurusannya mungkin nggak persis sama, tetapi di situ kita bisa berkontribusi seperti itu. Nah ini kalau kami sendiri ya gitu ya. Ya baik. Kepada kalayak ramai sekalian ya yang sudah menonton acara live ini. Ya nanti recordnya masuk di YouTube insya Allah ya. Ya oke. Baik, kalau Pak kalayak ramai sekalian. Tadi saya di awal belum sempat memperkenalkan diri ya Mas ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke lah. Ya jadi saya mau memperkenalkan diri nih. Jadi kebetulan saya diamanati ya oleh institusi di tempat saya ini untuk memimpin fakultas. Jadi saya di Fakultas Sosial dan Bisnis di Universitas Aisyah Pringsewu. Jadi saya domisili di Pringsewu. Nah ini yang orang Lampung nih, ayo tunjuk tangan semuanya, ayo. Angkat tangannya tinggi-tinggi ya, yang orang Lampung ya. Oke, jadi kebetulan saya domisili di Lampung, di Pringsewu. Nah, di fakultas kami ini ada 2 program studi. Ada 2 program studi, yaitu ada program studi sarjana S1 Psikologi, dan juga program studi sarjana untuk S1 akuntansi. Nah, ini sekalian sih ya, mungkin
menceritakan sedikit lah ya, sekilas tentang seperti apa sih prodi psikologi itu, seperti apa sih prodi akuntansi. Nah, ini mungkin juga ini bisa menjadi salah satu pertimbangan lah buat teman-teman sekalian nih yang lagi pada mungkin bingung ya, bingung memilih jurusan apa nih yang sebenarnya yang saya banget gitu ya. Ya sambil kalau malam sholat istikharah ini saya coba menyampaikan nih. Jadi di prodi psikologi itu belajar terkait dengan ilmu psikologi. Ya jelas lah ya, prodi psikologi nggak mungkin belajar tentang tentang teknik nuklir ya kan, nggak mungkin. Ya, jadi ilmu psikologi ini ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, ada apa ya, semacam idiom atau lucu-lucuan lah bagi mungkin Mas Pariman juga pernah dengar ya. Jadi kalau orang yang kuliah psikologi itu sekalian sambil rawat jalan katanya kan, seperti itu. Iya, jadi pokoknya psikologi ini sebenarnya menarik ya, karena karena apa? Di mana ada manusia, itu pasti di situ ada psikologi. Karena psikologi itu adalah tentang bagaimana belajar berkomunikasi yang baik dengan orang lain, bagaimana mempersuasi atau mengajak agar orang lain itu melakukan sesuatu yang kita maui ya. Itu kan susah banget tuh. Susah tuh mengajak orang lain agar dia mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita mau. Itu kan nggak gampang tuh. Nah, psikologi itu belajar tentang itu. Terus kemudian bidang-bidang yang bisa ditekuni nantinya, atau bidang yang bisa diambil, lapangan kerja yang bisa diambil dari seorang sarjana psikologi juga banyak. Dari bidang kesehatan itu juga bisa, karena di psikologi itu ada juga psikologi kesehatan. Kemudian ketika kita belajar tentang kesehatan, itu ada di pendidikan tingkat lanjut ya, kayak Mas Pariman ini adalah seorang psikolog klinis. Nah, psikolog klinis itu akan banyak bersinggungan dengan bidang-bidang kesehatan. Selain bidang kesehatan, kita juga bisa terjun pada dunia organisasi maupun industri. Nah, ini keren nih. Orang kalau kita ini punya cita-cita misalnya jadi HR misalnya, atau HRD di sebuah perusahaan, atau kita emang hobinya merintah-merintah orang nih, nah bisa nih kita masuk di bidang industri. Jadi di bidang psikologi itu ada bidang industri dan organisasi. Nah itu kemudian kalau kita tertarik dalam dunia pendidikan, psikologi juga belajar tentang itu. Nah, jadi di psikologi juga ada psikologi pendidikan. Kita mempelajari bagaimana sih cara kalau kita nanti di bidang pendidikan itu kan biasanya identik dengan pengajar ya, pengajar atau konsultan-konsultan dalam bidang pendidikan. Bagaimana sih cara untuk belajar dengan baik misalnya, atau bagaimana mengajak murid kita itu menjadi lebih semangat dalam belajar tuh. Karena di ilmu pendidikan sendiri, kalau kita mau jadi guru, kita juga harus belajar psikologi di situ. Jadi memang dimanapun kita berada, disitulah ada psikologi. Terus selain ke bidang kesehatan atau klinis, di bidang industri, organisasi, kemudian di bidang pendidikan, kita juga bisa misalnya dalam bidang sosial nih. Nah, kita juga ada psikologi sosial. Psikologi sosial itu mengkaji terkait bagaimana sih penerapan ilmu psikologi dalam
apa dalam masyarakat. Jadi sangat 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 menarik sebenarnya ketika kita belajar tentang psikologi itu sendiri. Bahkan kalau misalnya kita ini masih punya PR nih tentang diri kita sendiri, kita masih, aduh kok saya sampai hari ini kok saya masih belum tahu sih sebenarnya saya ini maunya apa, mau seperti apa. Sampai hari ini kita masih belum tahu. Psikologi ini bisa jadi salah satu alternatif kita untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Nah itu salah satu prodi kami ya di prodi psikologi. Jadi kalau teman-teman masih bingung, masih belum tahu apa nih jurusan yang mau saya ambil nanti nih, psikologi bisa jadi alternatif nih. Psikologi bisa jadi alternatif. Apalagi di masa sekarang nih, masa pandemi ini, aduh, banyak sekali orang stres. Yang tadinya, iya kan dari sisi, misalnya kan banyak-banyak apa pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya, karena situasi yang apa ya, yang berubah menjadi situasi-situasi new normal ini kan banyak sekali hal-hal yang disesuaikan ya, yang disesuaikan. Yang tadinya orang bisa bebas ke pasar, sekarang karena pandemi jadi terbatas kan aktivitasnya, sehingga kemudian muncul alternatif-alternatif terbaru. Nah, psikologi itu bisa jadi salah satu alternatif solusi ya, ketika kita masih bingung untuk menentukan apa sih jurusan yang mau saya ambil gitu ya. Nah kemudian selain psikologi di fakultas kami juga ada jurusan akuntansi ya. Kalau akuntansi ya. Ini kayaknya kita save untuk nanti sesi berikutnya deh. Oke, siap Mas. Baik, siap Mas Pariman. Buat teman-teman bersabar, insya Allah kita akan lanjutkan obrolan dengan Pak Dekan ya dari Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Aisyah Pring Sewu di sesi berikutnya. Seperti itu ya. Dan nanti kita sampaikan lanjut mungkin lain dari psikologi juga ada psikologinya lain seperti itu. Terima kasih sekali untuk Pak Amit ya. Oke. Nggak berasa sudah sejam doang. Ketika nanti terstop sendiri oleh Instagram, nanti insya Allah kita agendakan untuk kita sambung. Mungkin kita berbicara tentang cita-cita dan seterusnya. Terima kasih Mas Mukhlis atau Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pariman sudah diajak sharing ya. Ya, mari. Ya.